Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah manajemen rantai pasok. Sebelum kita masuk ke presentasinya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya Mutiara Kuliah Budi, lalu rekan saya Dini Andara. Saya Zahrani Faradiba Azreal. Dan saya Gisela. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan profil tempat yang kami teliti. Di Imut Shop adalah usaha rental kelontong tradisional atau UMKM yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok harian bagi masyarakat lokal. Lokasinya ada di Desa Janti, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai akar permasalahan pada aspek procurement dan operation yang dihadapi oleh Imut All Shop. Masalah utama yang paling sering mengganggu adalah waktu tunggu atau lead time pengiriman dari supplier yang sangat tidak konsisten. Kadang barang tuh bisa datang di hari yang sama, tapi kadang juga butuh waktu beberapa hari kemudian. Hal ini diperparah karena volume pembelian barang selama ini tidak terencana alias bersifat reaktif. Toko juga belum memiliki dokumen purchase order atau sistem PO resmi. Jadi, semua pemesanan itu masih diketik manual lewat chat WhatsApp, sehingga pemilik mengakui pernah terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang dikirim oleh distributor. Nah, selain itu, keputusan berpindah supplier murni subjektif karena tidak ada form evaluasi yang tertulis. Lanjut di aspek operation. Hambatan terbesar di sini adalah keterbatasan kapasitas SDM, di mana seluruh operasional harian 100% masih bergantung pada satu pemilik saja tanpa ada karyawan tetap. Dampak rantai pasoknya sangat beresiko jika pemilik berhalangan hadir karena urusan mendesak atau sakit. Jadi toko akan mengalami berhenti beroperasional total. Selain itu, penataan barang di toko dan gudang juga masih belum sistematis, yang seringkali membuat pelayanan ke pelanggan melambat karena pemilik kesulitan menemukan letak barangnya. Dampak SCM yang terjadi akibat permasalahan ini adalah ketidakkonsistenan pengadaan dan keterbatasan operasional ini memicu kelambatan pelayanan pelanggan dan membuat pengeluaran kas toko menjadi tidak terkontrol. Untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang inventory management atau persediaan. Untuk sistem pencatatan stok sendiri itu saat ini masih menggunakan mal atau menggunakan notebook sebagai medianya. Nah, kemudian pengecekan stok itu dilakukan setiap hari melalui pemeriksaan langsung ke rak dan area penyimpanan. Kemudian untuk langkah perhitungan estimasi sisa hari pemakaian stok itu dilakukan secara perkiraan sebelum memutuskan untuk melakukan order ulang. Lanjut untuk permasalahan distribusi sendiri, itu yang pertama ada timbulnya resiko keterlambatan pengiriman dari pihak supplier yang terjadi dengan frekuensi rata-rata 1 kali setiap bulan. Nah, itu kan kemudian memicu kecewaan konsumen akibat kekosongan barang. Kemudian yang kedua, itu toko belum terdaftar di platform e-commerce atau aplikasi pengiriman online, sehingga toko ini kehilangan segmen pasar digital yang terus berkembang. Kemudian yang ketiga, ada peralihan pelanggan dari platform fisik ke platform belanja daring atau e-commerce. Kemudian yang terakhir itu ada layanan antar belum terstruktur. Jadi belum ada aturan yang jelas mengenai radius pengiriman, minimum pembelian atau jadwal antar. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasan dengan rekan saya. Nah, dari permasalahan tadi kami memberikan beberapa usulan solusi. Yang pertama terkait dengan procurement sendiri, itu permasalahannya ada restock reaktif, pengisian kembali stok hanya bersangkutan pada kondisi perkiraan saat itu. Jadi nggak ada standarisasi untuk pengisian stok. Jadi kami mengusulkan kepada toko itu untuk menerapkan metode ROP. Nah, metode ROP itu adalah rumus yang memberitahu pemilik kapan dia bisa memesan barang. Jadi nggak ada barang yang kehabisan atau overstock. Kemudian pemesanan WA ke supplier tidak struktur. Selama ini kan pesan barang ke supplier itu ditulis langsung. Jadi di sini kami kasih solusi itu pakai Odoo model purchase. Dengan adanya Odoo ini, si pemilik nggak usah perlu repot-repot untuk ngetik barang-barangnya, jadi meminimalisir kesalahan. Karena si Odoo sendiri bakal ngasih purchase ordernya langsung yang bisa dikirim ke supplier. Terus pemilihan supplier selama ini itu hanya subjektif. Jadi kami kasih saran untuk melakukan evaluasi formulir Excel. Nah, di mana nanti pemasok ini dinilai berdasarkan kayak kepuasan kita
ketepatan waktu dan kesesuaian barang yang dikirim gitu. Di bagian operation dan inventory, yang pertama itu kan permasalahan yang bergantung pada satu orang pemilik. Nah, di sini kami beri solusi lagi-lagi dengan aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo ini juga bisa bantu hal-hal yang berhubungan dengan kasir. Jadi orang yang nggak bisa megang toko bisa bantu-bantu hanya dengan nge-scan barang, maka harganya bakal muncul dengan total harganya, sehingga nggak perlu khawatir kalau menjaga toko gitu. Kemudian pencatatan yang manual di buku agenda terkait barang-barang yang dibeli itu bisa digantikan dengan order post dan inventory. Jadi kan tadi pemilik tinggal nge-scan doang kan barang yang dibeli. Nah, itu otomatis bakal kurangin stok di gudang. Kemudian kelangkaan stok barang cepat laku. Barang-barang yang fast moving itu kan cepat lakunya. Jadi untuk meminimalisir stoknya habis, jadi ini kami memberi saran untuk menetapkan metode EOQ. Kemudian penataan tidak sistematis. Nah, ini kami kasih saran untuk barang-barang di toko tuh didesain berdasarkan prinsip 5S. Selanjutnya, yang terakhir itu akumulasi persediaan rusak. Komoditas barang rentan mengalami rusak atau kedaluarsa. Jadi, saran kami itu bisa menerapkan strategi paket hemat bundling, yang dimana nanti barang-barang yang udah mau kadaluarsa dengan rentang waktu misal 1-5 bulan dipaketkan dengan barang-barang fast moving, jadi dijual dengan harga yang lebih murah. Baik, akan saya lanjutkan mengenai bagian distribusi. Kita kalah saing dengan e-commerce, sehingga solusinya adalah memaksimalkan pemasaran media sosial seperti di IG atau di TikTok dengan menonjolkan hyperlocal advantage berupa pesan antar instan, juga pemberitahuan adanya paket bundling. Yang kedua yaitu komunikasi masih manual. Jadi kita akan mengoptimalisasikan WhatsApp bisnis dengan katalog digital dan format pemesanan otomatis. Karena kan di WhatsApp bisnis itu ada, kalau kita pesan di WhatsApp biasa kan harus ngetik manual ulang gitu kan. Nah, kalau di WhatsApp bisnis itu kalau kita tekan profilnya ada katalog. Jadi kita tinggal neken nih barang yang mau kita pesan itu apa. Seperti itu debur. Nah, selanjutnya yang ketiga ada layanan antar belum terstruktur. Maka kami mengusulkan standarisasi SOP antar seperti gratis ongkir untuk radius kurang dari 2 km dengan minimal belanja 50.000. Nah, lalu yang terakhir, untuk mengatasi peralihan pelanggan ke platform luar, kami mengusulkan program loyalitas poin UDO untuk ditukar hadiah sembako. Jadi semisal customer setia shop ini poinnya melebihi target atau semisal 5 poin nih, maka customernya ini bisa menukarkan hadiah berupa sembako. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai usulan perbaikan manajemen rantai pasok untuk Imut Shop. Kami berharap usulan ini bisa benar-benar membantu UMKM seperti Imut Shop biar semakin maju dan rapi operasionalnya. Sebelum saya tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau selama presentasi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Jadi akhir kata dari saya mewakili kelompok akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.